Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sejahtera. Semoga kita masih diberikan masih dilindungi oleh Allah dan diberikan kesehatan selalu. Eh, Malam hari ini kita berjumpa kembali di Zoom ISDN, yaitu Zoom yang selalu memberikan wadah bagi yang ingin berdebat secara sehat. Pada malam hari ini kita masuk ke program IFM ya, episode kedua IFM, yang dimana pada malam hari ini topik yang akan dibahas di di acara ini adalah tentang penyaliban itu fakta atau fiktif. Nah, tentu ini pasti merujuk kepada Yesus atau dalam keyakinan Muslim Nabi Isa alaihissalam. Dengan narasumber kita itu ada Pak Laude dari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Laude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, Pak. Ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Dan dari Kristen yaitu ada Pak Pendeta Henritan. Selamat malam, Pak Henritan. Ya, malam, Pak. Iya. Acara ini seperti biasa akan saya pandu kurang lebih 1 jam ke depan ya, dengan format atau sesi terbagi menjadi 5, yaitu ada opening, battle, pendalaman, lalu battle kedua, dan closing. Nanti bisa terakhir bisa dilanjutkan untuk partisipan kepada narasumber, itu ya. Kemudian peraturan dalam Zoom ini dilarang untuk menyerang, seperti biasa dilarang untuk menyerang atau personal attack, dilarang menghujat masing-masing sesembahan, kemudian dilarang untuk menyela atau memotong pembicaraan bagi lawan bicara yang sedang berbicara, dan juga diharapkan masing-masing narasumber untuk tidak keluar dari tema yang telah ditentukan. Sebelum kita memulai acara, saya izin dulu untuk menginformasikan bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel-channel resmi kami. Yang pertama itu dari channel ISDN Studio Channel, yang kemudian berafiliasi lainnya adalah Farhan Muslim Channel, Sahabat TV Channel, Penegak Islam Channel, dan juga channelnya Pak Henritan yaitu HTD for Universe Channel, gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin menonton acara ini, silakan subscribe channel ini yang telah saya sebutkan, karena subscribe gratis yang teman-teman, insya Allah menjadi pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke acara, yaitu di sesi pertama, opening statement. Untuk opening statement seperti biasa saya akan berikan waktu kepada Pak Laude selaku tuan rumah. Silakan Pak Laude langsung memberikan opening statementnya selama 5 menit. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana huda aw nasara tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pada malam hari ini tentu saja sudah kita sepakati bersama, yaitu penyaliban Yesus, fakta atau fiktif. Nah, jika kita berbicara masalah penyaliban, pertama-tama kita harus pahami dulu bahwa Islam dan Al-Quran adalah satu-satunya agama di muka bumi ini dan kitab suci satu-satunya yang mempercayai Yesus. Tidak sah iman seorang Islam itu jika dia tidak percaya kepada Yesus. Kita beriman sebagai seorang Muslim bahwa beliau adalah Mesias, kelahirannya yang ajaib, dan juga mukjizat-mukjizatnya itu yang tentu saja berlaku dengan izin Allah. Itu adalah persamaan antara Muslim dan Kristen. Tetapi ada 3 hal lain yang merupakan suatu perbedaan yang sangat jelas, yaitu ketuhanan Yesus, dosa asal, dan penyaliban Yesus. Dan dalam hal ini Al-Quran memberikan suatu koreksi yang sangat tegas. Di dalam satu ayat di dalam Al-Quran surat keempat, yaitu surat An-Nisa ayat ke-157, wa qawlihi minna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma sulabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilm illa tibazan wa ma qataluhu yaqinan. Dan karena perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah,
Mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan hanya ditampakkan saja bagi mereka. Dan orang-orang yang berselisih paham tentang peristiwa itu benar-benar dalam keraguan, dan mereka tidaklah mempunyai pengetahuan tentang itu, melainkan hanya mengikuti prasangka saja, dan mereka tidaklah yakin telah membunuhnya. Ini adalah suatu ayat yang sangat tegas di dalam Al-Quran. Nah, ketika kita melihat ayat di dalam Al-Quran ini, Al-Quran merupakan wahyu Allah di dalam perjanjian terakhir, yaitu Al-Quran 600 tahun setelah peristiwa yang sebenarnya itu. Nah, jika kita lihat dari sumber Alkitab yang merupakan satu-satunya sumber yang diimani oleh saudara-saudara kita umat Kristen, tentu saja berdasarkan dari perjanjian baru sendiri. Kita bisa lihat bagaimana peristiwa itu tertulis dengan sangat jelas di Taman Getsemani, bagaimana ketika murid-murid itu meninggalkan gurunya dan melarikan diri di saat-saat yang genting di dalam kehidupan Yesus itu. Kita bisa melihat di dalam Injil Markus pasal ke-14 ayat 50. Dan semua murid-murid itu meninggalkan dia lalu melarikan diri. Nah, ini adalah merupakan suatu keterangan bahwa murid-murid itu meninggalkan dia lalu melarikan diri. Nah, bagaimana reaksi murid-muridnya ketika berjumpa dengan murid-muridnya setelah 3 hari, ya, di mana setelah peristiwa itu, murid-muridnya tidak pernah menyaksikan sama sekali. Mereka hanya mendengar-dengar kabar dari orang lain bahwa gurunya itu telah dihukum dengan cara disalib. Mereka hanya mendengar kabar bahwa gurunya itu telah mati. Ya, makanya ketika diceritakan di dalam Lukas pasal ke-24 ayat ke-36, bagaimana ketika Yesus yang menemui murid-muridnya di ruang di mana mereka mengadakan perjamuan terakhir, Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi apa kata Yesus? "Mengapa kamu terkejut dan takut? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku ini bukan hantu. Rabalah aku, karena ruh tidak punya daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku." Jadi di sini merupakan suatu keterangan yang sangat tegas dari Yesus sendiri bahwa dia itu belum menjadi ruh. Dia itu belum mati, karena orang yang mati itu tidaklah berbentuk jasad yang punya daging dan tulang, tetapi akan sama seperti ruh. Dia akan seperti ruh. Orang yang dibangkitkan itu akan seperti ruh. Bisa kita lihat ya bahwa orang yang dibangkitkan dalam kematian itu seperti ruh, itu adalah kata-kata Paulus di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-35 dan seterusnya. Kemudian Yesus juga mengatakan begitu di dalam Lukas pasal ke-20 ayat ke-27, bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu dalam makhluk ruh. Mereka tidak perlu kawin dan dikawinkan. Mereka sama seperti malaikat. Jadi sebenarnya di sini Yesus mendukung Al-Quran bahwa saat itu dia tidaklah dibunuh dan tidak disalib. Ya, jadi Yesus mendukung Al-Quran bahwa dia belum dibangkitkan dari kematian. Jadi tidak perlu jauh-jauh untuk menggaruk Al-Quran, ya, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa Yesus itu tidak disalib. Cukup dari Bible saja dan sumber-sumber lain yang akan kita kupas kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Laude yang telah memberikan opening statement-nya yang sangat bagus pada malam hari ini. Yalah, langsung saja kita langsung menuju ke narasumber kedua, yaitu dari Pak Henry Tan. Silakan Pak Henry Tan, waktu dan tempat dipersilakan untuk Anda opening statement. Ya, selamat malam buat saudara-saudaraku dari umat Muslim. Juga yang menyaksikan lewat channel ini ya, anak-anak Staol ya. Baik, sebenarnya ayat Alkitab sudah very clear di dalam Matius 24 ayat 17. Itu Pilatus itu ngomong gini, ini bahasa saya ya supaya mudah dipahami. Wahai orang Yahudi, kan kita mau hari raya nih, harus ada yang dilepaskan penjahat. Kalian pilih mana? Yesus yang Barabas apa Yesus yang Kristus? Lalu dijawab di Matius 24 ayat 21-22. Yang Barabas dibebasin, Kristusnya dihukum mati. Jadi yang dihukum mati siapa? Yesus yang Kristus. Benar-benar dihukum mati apa enggak? Ya benar-benar dihukum mati ya. Ya dihukum mati terus bangkit enggak? Bangkit, 3 hari kemudian bangkit ya. Bangkitnya nembus kubur apa pintunya dibuka? Nembus kubur. Artinya dia sudah roh dong. Betul. Lalu kenapa dia bisa dipegang? Perhatikan kata-kata ini. 40 hari dia menampakkan diri. Kalau lagi nggak menampakkan diri, dia nggak nampak, Pak. 40 hari, dia cuman nongolnya 17 kali, berarti kurang lebih 2 hari sekali. Tujuan menampakkan diri untuk apa sih? Apakah untuk balas dendam?
mau nyekek itu lehernya Pilatus? Tidak. Apakah mau bunuh orang Yahudi yang kemarin memutuskan dihukum itu? Enggak. Tujuannya menampakkan diri untuk apa? Ini pertanyaan dari Bapak kejawab. Untuk membuktikan dia hidup. Jadi yang kemarin Yesus manusia mati lalu hidup lagi. Makanya dia perlu menampakkan diri. Kisah 1 ayat 3. Tujuan menampakkan diri bukan untuk yang lain-lain, Pak. Andaikan Bapak dulu waktu itu ada di situ, maka Bapak akan terbukti. Oh, ternyata Yesus membuktikan dia hidup. Yesus yang kemarin tuh, yang mati di salib tuh, orangnya masih sama. Ya, ada ayatnya, Pak. Ya, untuk membuktikan dia hidup. Jadi yang masih meragukan, Pak, bagaimana kalau disamarkan pakai Yudas? Yudas sudah mati gantung diri sehari sebelum Yesus disalib. Mana ada orang yang sudah gantung diri mau menggantikan Yesus disalib, ya, rohnya, arwahnya mau disalib. Kagak ada, ya. Jadi ayat Alkitab very clear membuktikan yang disalib itu Yesus, yang bangkit ya Yesus yang itu, bukan Yesus yang Barabas, bukan Bar Yesus, ya. Ya, yang lain bukan, ya, Yesus yang Kristus, ya. Ya, jadi yang bangkit adalah Yesus yang Kristus itu. Kemudian udah pasti bangkit, lalu Mahkamah Agama mengadakan dusta di dalam Matius 25 ayat 11 sampai 15. Yang nggak percaya Yesus bangkit itu yang kena dustanya Mahkamah Agama. Faktanya habis itu Yesus nemuin orang banyak banget, ya, termasuk Saulus itu tukang jagalnya orang Kristen tuh, ya. Sampai pertobatannya sampai hari ini, Pak, sampai hari ini kalau ada siapa saja yang kebetulan tobat, ditemuin siapa, Pak? Ditemuin Yesus, bukan ditemuin siapa-siapa. Ayo. Ya. Ya. Yang saya baptis semua itu, Pak, yang saya baptis itu yang dari umat Bapak, ya. Kira-kira 40%-nya ketemu Yesus, pernah ditemuin Yesus, bukan ditemuin yang lain, Pak. Bukan ditemuin Saulus, bukan ditemuin Allah, bukan ditemuin ngakunya Yahweh, enggak. Siapakah yang nemuin dia? Yesus. Ya. Yesus, Pak, ya. Jadi itu Yesus yang sekarang roh itu, ya. Itu, Pak, ya, itu penjelasannya. Jadi very clear ayat Alkitab mengatakan yang disalib itu Yesus Kristus, yang mati Yesus Kristus, yang bangkit Yesus Kristus. Yesus bangkit sendiri, Pak. Bangkit sendiri iya, dibangkitkan Allah iya. Pasti bingung, ya, Bapak-bapak pada bingung, ya. Yesus itu dibangkitkan Allah apa bangkit sendiri? Bangkit sendiri iya, dibangkitkan Allah iya. Bangkit sendiri. Yohanes 10 ayat 18, dibangkitkan Allah. Kisah 2 ayat 32. Kok bisa, Pak? Karena Allahnya ya Yesus sendiri. Clear, Pak, ya. Jadi hari ini Yesus di surga jadi Allah, ya. Jadi Allah, jadi roh Allah, jadi roh kudus, jadi Tuhan Allah, jadi Alfa Omega, jadi Maha Kuasa. Di surga sana, disembah di surga. Udah, begitu penjelasannya, dan silakan nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Henritan yang telah memberikan opening statement-nya, very clear ya opening statement-nya. Saya mengutip perkataan Pak Henritan. Oke, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya. Sesi kedua ini langsung ke battle, yaitu durasinya 20 menit. Oke. Ini sesi battle ini yang pertama ya, nanti akan ada jeda, pendalaman, dan kemudian battle kedua. Silakan untuk kedua narasumber untuk beradu argumentasi di sesi battle ini secara sehat, jangan sampai ada hujat-hujatan dan jangan sampai keluar kata cacian, makian, dan lain semacamnya. Kalau ada keluar seperti itu, maka akan saya beri kartu kuning, siapapun itu narasumbernya. Silakan dimulai. Baik, terima kasih Pak Henritan. Jadi di sini kalau saya lihat tadi akan peristiwa penyaliban itu yang ketika Bapak menyebutkan tentang Pilatus ya, kita bisa lihat di dalam Markus pasal ke-15 ayat ke-34 bahwa Pilatus itu heran ketika mendengar Yesus itu sudah mati, lalu dia memanggil kepala tentara, lalu menanyakan kepada kepala tentara itu, apakah benar Yesus itu sudah mati? Karena Pilatus sendiri yang merupakan saksi mata itu merasa Yesus itu diragukan kematiannya begitu, Pak. Nah, jadi di sini merupakan suatu
sebuah dilema ya. Ketika tadi dikatakan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa bangkit dari kematian itu dengan tubuh kasar, tidak. Dan Paulus juga tidak pernah mengajarkan bangkit dengan tubuh kasar. Tetapi Yesus membuktikan sebaliknya bahwa dia itu bangkit, apa artinya bahwa dia itu mengatakan ketika berjumpa dengan murid-muridnya bahwa dia itu tidaklah bangkit. Artinya dia itu masih dalam bentuk tubuh sebelumnya, biasa memakan makanan gitu kan. Lalu dia itu masih punya daging dan tulang begitu, Pak. Jadi ini bagaimana Bapak menjelaskan tentang Yesus ini gitu ketika dia tidak pernah mengajarkan bangkit dengan tubuh kasar gitu. Oke, yang Bapak baca itu masih koma, Pak. Jadi Pilatus ngomong, aku nggak percaya nih kalau Yesus mati. Terus tanya dong sama orang Yahudi, kalau gitu patahkan kakinya. Kan gitu yang Bapak baca itu masih koma, Pak. Ya. Terus akhirnya Yesus mau dipatahkan kakinya, sampai di depan Yesus, oh udah mati dia, lalu ditumbak tusuk. Bapak membacanya belum selesai, lalu mengambil kesimpulan. Yesus ditusuk, oh udah mati, lalu dikubur. Ya. Jadi clear kalau Bapak bilang nggak mati ya itu Bapak baru baca. Saya naik bis pergi ke Jakarta, Bapak baru baca naik bisnya, ya sampai Jakarta nggak mau baca, belum baca atau sengaja nggak mau baca, kan begitu jadinya kesimpulannya ya. Itu Bapak baca terus ke bawah, kan terus akhirnya rencananya mau dipatahin tuh, tapi nggak jadi. Udah mati, yang lainnya dipatahin kakinya sampai ke Yesus, udah mati, udah nggak jadi, dikubur. Bangkit Pak ya, Bapak harus tahu yang namanya tubuh kebangkitan ya. Tubuh kebangkitan untuk Yesus ya, Allah atau malaikat itu bisa memakai manusia Pak. Ingat waktu Abraham ketemu sama malaikat, malaikatnya makan tongseng tuh Pak. Saya sebut aja tongseng deh ya. Makan bener-bener makan ya, makan tongseng tuh. Jadi Yesus menampakkan diri, ingat Pak, ada perkataan menampakkan diri. Artinya sebenarnya Yesus nggak nampak. Tadi saya udah cerita, 40 hari hanya nongol 17 kali, artinya 2 hari sekali ya kurang lebih lah. 2 hari sekali dia nongol. Bolak-balik surga Pak. Nggak pernah diceritakan Yesus nginep di mana. Ya, Yesus berkata sama Maria Magdalena di dalam Yohanes ya, Maria, aku mau ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Dia ke surga dulu, nanti baru nemuin ke Galilea. Begitu Pak ya, jadi kalau Bapak nggak bisa memahami kenapa Yesus bisa dipegang, kenapa masih makan ya. Lalu Bapak bilang, itu nggak mati itu. Lah Bapak nabrak-nabrak ayat Alkitab Pak. Tidak ada kebenaran kok nabrak-nabrak ayat Alkitab ya. Ya, soal nggak bangkit itu Yahudi bikin penyesatan Matius 25 ayat 11 ya. Soal disamarkan oleh Yudas. Lah kan sudah tahu Yudas mati duluan sekurang-kurangnya 15 jam sebelum Yesus disalib. Jadi tidak ada ayat satupun yang mengatakan Yesus tidak mati, nggak ada Pak. Kalau dia tidak mati, maka semua iman kita ini nggak ada gunanya Pak. Ya, kalau Yesus tidak mati disalib, artinya itu kan untuk kurban Pak ya, untuk kurban yang biasanya kurban penebus dosa tiap tahun tuh Pak. Ya dulu orang Yahudi motong kurban tuh, kami sekarang enggak. Kalau kami motong kurban berarti Henry kamu nggak percaya Yesus sudah mati. Makanya kami nggak motong kurban Pak. Yang nggak percaya Yesus mati orang Yahudi masih motong kurban hari ini. Itu tanda dia tidak percaya Yesus mati. Kami percaya Pak. Kami nggak potong kurban. Ayat Alkitab mendukung semua Pak. Henry. Jadi tidak pernah ada Bapak kebenaran kok bacanya satu potong ya. Pak, gini Pak. Tadi kan Bapak kan menyinggung tentang Yudas begitu ya. Itu dasarnya dari mana Pak? Padahal di Al-Quran sama sekali tidak pernah menyinggung bahwa Yudas itu yang disalib gitu. Bapak menyinggung Yudas tadi. Itu apa kira-kira? Nggak ada, Yudas sudah mati sebelum Yesus disalib. Yudas sudah mati sebelum Yesus disalib. Ya, kan betul, ada yang mengatakan disamarkan pakai Yudas tuh. Saya itu hanya ngasih tahu bahwa tidak mungkin disamarkan pakai Yudas. Karena Yudas sudah mati duluan, sekurang-kurangnya 15 jam. Jadi di sini saya sendiri tadi sudah mengutip ayat dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada saya mengutip bahwa Yudas yang digantikan dengan orang lain lalu Yudaslah yang disalib menggantikan Yesus, tidak seperti itu. Jadi di sini jika kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an sendiri itu jelas mengatakan bahwa orang-orang Yahudi sendiri merasa ragu. Bagaimana ketika kita lihat tadi Pilatus ya. Lalu Bapak tadi mengutip di dalam Injil Yohanes pasal ke-19 ayat ke-32, Yesus tidak dipatahkan kakinya.
Jadi penjelasan Al-Quran tentang kata solaba itu ada hubungannya dengan tulang. Jadi ketika Yesus itu tidak dihukum dengan cara dipatahkan kakinya, itu artinya Yesus tidak disalib, tidak dibunuh dengan cara digantungkan di tiang salib. Jadi di sini merupakan kalau kita lihat dari Injil Yohanes sendiri, itu Bapak sudah ingin membuktikan sebaliknya bahwa sebenarnya Yesus itu tidaklah mati ketika salah seorang tentara itu mematahkan kaki kedua orang itu, lalu Yesus tidak dipatahkan kakinya. Lalu bagaimana ketika kita lihat di dalam Injil Yohanes 19 ayat 38, Pilatus sendiri itu secara sembunyi-sembunyi meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil jasad Yesus. Ini menurut Alkitab gitu ya Pak ya. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu mati. Saya hanya mengatakan bahwa jasad di situ hanya mengutip ayat-ayat Alkitab. Kenapa Yusuf Arimatia itu secara sembunyi-sembunyi, jika Yesus saat itu sudah mati, kenapa harus sembunyi-sembunyi lagi dengan Pilatus begitu Pak? Ya sembunyi-sembunyi bukan bukti bahwa Yesus nggak mati Pak. Mana ayat yang mengatakan gara-gara sembunyi Yesus nggak mati? Nggak ada itu Pak. Ya, Bapak tabrak-tabrak semua ayat Alkitab. Maka Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani, lalu ia menyerahkan nyawanya. Lalu Bapak bilang, karena sembunyi-sembunyi berarti Yesus nggak mati. Pak, itu dalil dari mana? Dari seluruh Alkitab, ya Pak ya, dari seluruh Alkitab Perjanjian Baru, itu kan ketika Yesus, ketika mengatakan bahwa Yesus itu disalib, mati dan bangkit, itu kan berdasarkan dari pernyataan Paulus. Paulus sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa bangkit itu dengan tubuh kasar. Coba Bapak tolong carikan dari referensi Paulus, dari referensi yang ditulis oleh Paulus. Coba tunjukkan satu ayat yang mengatakan bahwa bangkit itu dengan tubuh kasar. Silakan Pak Henry. Memang tidak ada, bukan Paulus. Ya, itu Paulus artinya Yesus tidak dibangkitkan dari kematian. Tunggu. Paulus tidak pernah jadi murid Yesus. Paulus itu murid Gamaliel. Yang murid Yesus itu ya Matius, kemudian Yohanes, Petrus, ya. Lukas bagian dari 70 murid, Markus bagian dari 70. Murid itu nggak cuma 12, Pak. Jadi jangan punya pikiran Lukas bukan murid Yesus, Lukas bagian dari yang 70, ya. Markus itu yang lari itu yang dibangkitkan tuh, yang anak janda Nain dibangkitkan masih anak muda itu. Akhirnya dialah Markus, bagian dari 70 murid. Jadi yang nulis Alkitab itu Paulus itu nggak ada hubungannya sama Yesus. Jadi manusia, dia nggak pernah menyaksikan Yesus disalib. Tetapi kan premis yang mengatakan bahwa Yesus itu mati dan bangkit, orang pertamanya kan adalah Paulus. Dan Paulus sendiri tidak pernah mengajarkan bangkit dengan tubuh kasar. Bandingkan dengan kata-kata Yesus ketika Yesus Paulus dari mana? Ketika Yesus mengatakan lihatlah tanganku, aku sendirilah ini ya, rabalah aku, karena aku tidak punya daging dan tulang seperti apa yang kamu lihat ada padaku. Jadi bertentangan. Artinya di situ Yesus sendiri ingin membuktikan bahwa Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Ya. Jadi tidak ada yang bertentangan. Bapak tolong tunjukkan ya bahwa Paulus itu mengajarkan bangkit dari kematian itu dengan tubuh kasar, Pak. Tolong. Siapa? Paulus mengatakan bahwa bangkit dari kematian itu dengan tubuh kasar. Nggak ada, wong Paulus. Tidak ada kan? Iya, tidak ada. Yesus sudah Tuhan kok. Iya, tidak ada. Itu artinya, ya Yesus itu tidaklah dibangkitkan dari kematian. Dia itu belum mati saat itu, Pak. Nah, ini dia. Yang kesimpulan itu salah ya. Pak, karena Alkitab, kitab-kitab lain kok jangan Paulus doang. Paulus itu nggak ngerti Yesus waktu bangkit, dia taunya Yesus sudah Tuhan. Iya, ya? Paulus tidak mengerti karena dia kan hanya mengutip dari Kristus penyembah berhala bangsa Romawi. Jadi orang pertama yang mengatakan bahwa Yesus itu mati dan bangkit itu adalah Paulus. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal ke-10 ayat 9. Silakan jauh, Pak. Jangan jauh itu jauh. Silakan buka. Lalu buka 1 Korintus pasal ke-15 ayat 35 dan seterusnya. Itu sangat jelas bahwa bagaimana orang yang mati itu dibangkitkan itu dengan tubuh ruh atau tubuh kemuliaan. Bandingkan dengan kata-kata Yesus sendiri ketika dia menemui murid-muridnya. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal ke-24 ayat ke-36 dan seterusnya. Lalu bagaimana dia kemudian makan ikan goreng untuk membuktikan setelah itu sebaliknya bahwa dia itu tidaklah dibangkitkan. Bapak nggak nangkep ya? Bapak nggak nangkep ya, Pak? Pak nggak nangkep ya? Malaikat bisa jadi manusia, bisa makan tungseng. Ya, Yesus memakai tubuh untuk membuktikan dia hidup. Makan nggak apa-apa, ngilang bisa, nembus dinding bisa. Bapak nggak nangkep ya?
Ya, Nangkep saya nggak? saya nangkap Pak, tapi kan di sini kan yang kita lihat kan bagaimana ketika orang-orang Kristen itu mengatakan Yesus mati dan bangkit, bukan orang lain Pak, orang pertamanya itu Paulus. Di sini saya cuman sayang saya tidak bisa tunjukkan di screen ya. Orang yang Di mengatakan bangkit itu Maria Magdalena pertama kali, Pak. Paulus dari mana? Lihat tuh Maria Magdalena ketemu pertama kali tuh. Coba Lalu lihat Pak ya, Maria Pak, Magdalena cerita ke Petrus. bagaimana ketika Maria Magdalena yang berjumpa dengan Yesus, dia tidak ketakutan, bahkan dia hendak memegang Yesus itu. Apa kata Yesus? Janganlah kamu memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Artinya saat itu Yesus belum mati. Maria Magdalena menyadari betul bahwa saat itu dia itu belum mati. Dia itu gurunya yang sama. Bandingkan ketika Sudah, Yesus Pak. Mohon berjumpa maaf, Pak, dengan ya. murid-muridnya, Pak, Pak. mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Bapak tidak nyampe mikirnya ya. Ayat Alkitab semua membuktikan Pak, itu. Ya. Bapak Kalau tidak Bapak kutip bilang satupun Yesus ayat. tidak mati, itu nabrak-nabrak ayat Alkitab. Sorry, close. Kalau Anda tidak bisa nyampe, ya toh, karena Anda tabrak semua ayat Alkitab, close. Pak, Bicara yang lain. di situ Bapak Itu kalau sama bisa saya, Pak. Ya. di Lukas ya Itu Pak kalau ya. debat sama saya. Kalau Lukas Anda tidak bisa 17, memahami Pak. Yesus mati di salib, close. Karena ayat Alkitab semua Anda tabrak. Pak, saya memahami bahwa penyaliban dan kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah konsep keselamatan yang Bapak imani, dan ini adalah yang kalau Bapak nggak bisa pegang. paham, Jadi Yesusnya mati. bagaimana Ya, ketika kalau nggak Yesus bisa itu paham, membuktikan Anda sebaliknya, nabrak Pak? ayat Alkitab semua, gimana Ya. saya mau ngikutin jalan pikiran Anda? Sorry, Pak. Anda kalau nggak bisa tahu, karena semua ayat Alkitab Anda tabrak. Yesus yang mati dibilang nggak mati, Anda tabrak semua. Kalau nggak bisa nangkep, ya, Pak. terus bicara Pak. yang lain. Yesus, ya Pak ya, ketika kita lihat di dalam Injil Lukas pasal ke-18 ayat ke-33 dan Itu ke-34, ya Pak ya, Yesus mengatakan mati itu hanyalah bukan mati dalam ini. Bapak coba baca di dalam Lukas, Pak. Ya, 18:33. Coba Bapak baca di sana. Ya. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Jadi di sini ya yang tidak tahu, tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus ini adalah orang-orang Kristen dan Bapak. Jadi ketika Yesus mengatakan itu adalah dalam bentuk perumpamaan saja. Jadi mati dan bangkit itu kita bisa lihat di dalam Injil Lukas. Capek saya, Pak. Pasal ke-15. Pak ISDN tolong ya. Pak ISDN tolong orangnya yang ngerti, Pak. Kalau orang ngeyel, tegar tengkuk begini saya ogah. Ya, ogah Pak saya. Pak Henry, saya kan sorry, kutip Pak, ayat, ya. saya kutip ayat ya, Kali-kali Pak, ya. dari kemarin saya sudah ngomong ini. ISDN tipenya kayak begini, ogah saya, Pak. Ya, Anda Pak tabrak Henry. ayat Alkitab semua. Saya Ya. tidak tabrak, Pak. Bapak coba lihat di dalam konteks ayat di dalam Sudah Lukas ya, Pak. Sorry ya. ke Pak, sorry ya. Sorry, Pak ya. dan Sorry, Pak. Kalau kutipan Anda masih Paulus. ngeyel terus Yesus nggak mati. Sorry, Pak. Ya, saya akhiri ya, Pak. Sorry ya. Saya nggak mau narasumber yang kagak nyampe pikirannya. Pak, saya Ayo. kutip ayat nih, Pak. Saya kutip Itu sumbernya nih, Bapak Pak. salah paham. Ya, ayat yang Yesus mati nggak berani kutip. Lah, yang Yesus mati yang mana, Pak? Tolong tunjukkan. Lah Pak. banyak itu kok Yesus mati dikubur, lalu nanti bangkit. Pak, bangkit kan saya sudah katakan tadi di situ ya, Pak ya. Coba Bapak buka di dalam Injil. Udah ya, Pak. Sorry ya, Pak. Lukas. Sorry ya, Ya, Pak, Pak. ya. Sorry, Pak. ISDM, sorry, Pak. Saya sudah ngomong dari kemarin. Levelnya yang mau debat sama saya harus yang smart. Sorry, saya late. Sorry, Pak ya. Pak Henry. Saya sudah ngomong. Kalau nggak Pak mau Henry, close, leave saya. Bapak tidak pernah mengutip satupun ayat, tetapi mengatakan Bukan, bahwa saya saya lah, tidak punya Bapak cuman kayak tidak punya begitu ini, tidak modelnya. hafal, Pak. Ya, sorry ya, Pak ya. Oke, Pak, baik, Bapak. Sorry, Jadi sorry ini ya. Pak Henry, saya memahami gitu, Pak. Ya tolong dong, jangan kayak begitu. Anda tabrak-tabrak ayat, nggak ada yang membuktikan Yesus tidak mati. Ngeyelnya nggak minta ampun loh. Banyak itu ayatnya itu, ya. Yesus mati, makanya Yesus mati dikubur, bangkit pada hari Minggu pagi itu kan udah ayatnya banyak ini. Ya sudahlah, ya sudah, ya. Pak, tolong Pak Henry, Tolong jelasin apa? tolong Apa yang harus saya jelasin, jelasin? Pak Henry, tolong jelasin pertentangan antara Yesus dan Paulus, Pak. Itu yang
Ya, Yesus mati di salib itu sudah banyak ayatnya, semua di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang ayat-ayat akhir itu kan di situ ada penyaliban, dikuburkan, mati, dibangkit. Kalau Anda nggak percaya nggak masalah bagi kami, Pak, tapi jangan nabrak-nabrak ayat Alkitab. Iya Pak, saya hargai menurut Pak, tetapi Bapak tolong jelaskan dulu, tolong jelasin Anda dulu. tidak bisa menunjukkan satu Ya. ayat pun Yesus tidak mati. Pak, Kecuali Anda bacanya koma. Yesus Pak, nanti aku akan mati tadi bangkit saya pada sudah hari kutip, ketiga. saya sudah Itu kutip belum tadi penyalipan, dari Pak. pernyataan Paulus, ya, ketika Paulus mengatakan bahwa bangkit dari kematian itu adalah dengan tubuh kemuliaan atau tubuh rohani, kan itu yang diimani dan diamini oleh umat Kristen. Tetapi beda Pak dengan apa yang Yesus hendak buktikan kepada murid-muridnya ketika dia itu menunjukkan tangan dan kakinya dengan mengatakan bahwa ruh itu tidak punya daging dan tulang, lalu dia makan ikan goreng. Apakah saat itu Yesus ingin membuktikan bahwa dia itu bangkit? Tidak Pak. Astagfirullah. Otaknya nggak nyampe Bapak. Sorry Pak. Pak, begini Pak, jadi saya bisa memahami bahwa ini adalah konsep keselamatan yang Tolong Bapak di-pause pegang. dulu sebentar. Tolong di-pause dulu sebentar. Waktunya di-pause dulu, Pak Hendritanya ternyata sudah left. Ya, Ya, silakan. ya. Ya, baik. Jadi ini bagaimana, Bang Arman? Mau diteruskan? Sebaiknya teruskan aja. Ya. Gimana? Ya, silakan. Izinkan saya mau bicara dulu. Ya, boleh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Buka mute dulu semua. Saya buka mute dulu ya. Ya, Oke. silakan untuk buka mute karena kita di sini masih live dan ternyata secara Akademis. secara akademisi tidak bisa berjalan dengan baik dialog ini dan akhirnya salah satu narsum yaitu dari pihak Kristen telah mengundurkan diri tanpa alasan yang logis. Ya, begitu ya. Jadi begini, tadi ketika dipaparkan ayat-ayat dalam Bible mengenai perspektif bahwasanya di sana ada tanda-tanda atau karakteristik bahwa penyaliban tersebut itu dilakukan memang betul. Namun ketika dibacakan ayat-ayat Bible yang tadi dibacakan oleh Bang Laude, itu ternyata tidak ada itu kematian di sana itu. Bahkan ciri-cirinya itu bahwa Yesus itu masih hidup. Nah, tapi dari Pak Henry Tan sendiri, dia hanya mengatakan banyak ayat-ayat dalam Bible itu menyatakan bahwa Yesus mati, tapi tidak berani menyodorkan ayat-ayat tersebut. Lalu ini apa? Tiba-tiba menuduh Pak Laude tidak memahami, menabrak-nabrak ayat Bible. Loh, di sini saya sama sekali tidak menemukan nilai-nilai atau sisi edukatif dari Pak Henry Tan tersebut. Ya, karena apa? Karena akademisinya tidak ada. Karena apa? Karena hanya menuduh secara serampangan kepada lawan debatnya, yaitu Bang Laude. Inilah karena dasarnya mereka itu memang tidak punya akhlak dan tidak punya adab yang baik. Terima kasih. Silakan untuk yang lain. Saya juga sedikit menyayangkan dan kecewa dengan situasi yang terjadi pada malam hari ini. Ternyata tidak sekondusif yang saya bayangkan. Padahal kalau mau diteruskan, mungkin Pak Henry bisa meneruskan dialog ini sampai selesai. Perkara masalah level atau tidak itu kan urusan belakangan. Baik, Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nambah? Sebentar. Ini sebentar saya buka dulu mute-nya. Tadi ada yang memberikan solusi diganti dengan dengan ini Kristen lain. Di sini kalau saya lihat ada Rido Agus, ada Jerian, ada Pak Rema ini ya Kristen ya. Boleh nggak berpendapat dikit? Ya, saya agak sedikit kecewanya begini. Ya, sebentar Pak Rema, sebentar. Oke. Pak Yuda, bahwa pengajuan judul ini dari
narasumber pihak Kristen, yakni Pak Henry Tan sendiri, dengan judul penyaliban itu fiktif atau fakta, Oh, itu atau fiktif. bukan dari saya ya Pak ya? Iya, itu dari Pak Henry Tan ya. Oh gitu. Oh, Nah, terus Untuk pembuktian itu, ya itu tadi, ada nggak di dalam Alkitab atau tidak? Tadi kan Pak Laude atau Sahabat TV sudah menyampaikan bahwa memang tidak ada kematian. Kan pembuktiannya harus dari situ. Kenapa hanya disampaikan banyak di dalam kitab banyak, di dalam kitab banyak? Dan yang saya membuat tersinggung itu langsung Menyebut saya yang paling nggak terima itu menyudutkan Ya, itu narasumber tadi. sendiri. Iya. Dengan tidak ada otak, dengan tidak ada pengetahuan gitu kan. Saya pikir tadi Pak moderator mau langsung memberikan peringatan kepada Pak Henry Tan. Tapi ya dia lab sendiri memang mungkin ini jalan terbaik dari Allah, karena berdiskusi dengan orang yang bebal itu begitu. Salah satu harus ini bebal menurut saya, karena dia memponis Pak Laude, memponis Ahi Laude itu dengan tidak ada otak, padahal dia sendiri tidak menyampaikan ayat-ayatnya. ya, saya masih sebagai moderator di sini, masih bertugas. Ini ada Kristen lain. Pak Rema ini Kristen ya? Pak Rema? Iya, Kristen dia. Dia Kristen dia. Sudah Ya. bisa. Pak Rema nanggung sebenarnya kalau mau diskusi. Tapi nggak santai. apa-apa, saya meluruskan aja. Memang secara pribadi saya sih tidak menyetujui sikap dari sahabat saya tadi. Memang kalau ada perbedaan itu sah-sah saja. Iya, betul. Dalam perdebatan itu bukan hal yang luar biasa sih. Iya. Biasa. Hanya memang kita akui sih tetap etika kita itu tetap harus dijunjung tinggi lah. Ya, Boleh betul. salah satu manapun mengatakan seseorang itu sesat atau agamanya sesat, itu kan tetap sudut pandang masing-masing ya. Cuma memang saya menanggapi sedikit pernyataan Yesus tentang kematiannya. Yesus sendiri sih sudah mengomong ya, 3 kali dia bicara kepada murid-muridnya ketika mereka masih dalam perjalanan kurang lebih 3,5 tahun itu bersama-sama. Yesus sebenarnya sudah bicara kepada mereka. Kitab Markus, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas sudah masing-masing sudah menulis 3 kali. Yesus menyatakan bahwa dia akan mati dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Saya baca nih ayatnya ya. Yang pertama itu kan Matius 16 ayat 21. Nanti di situ dibaca lah. Matius baru, Matius 16 17 juga ada. Yang kedua ayat 22. Dan yang ketiga kali dia katakan juga di dalam Matius 20 ayat yang ke-17. Jadi dia sudah mengatakan sebenarnya itu Matius kembali kisah Injil kan harus dipahami secara progresif ya, artinya berutar. Ya. Oke. Boleh. Iya. Iya, menggantikan Pak Henry Tan. Ya, setuju. Pak Rema, silakan Pak Rema untuk menggantikan Pak Henry Tan ya. Tapi gini, saya tolong edukatif ya. untuk sahabat saya tadi nggak usah dikeluarin statement. Iya. Nggak enak lagi ya. Nggak masalah. Tolong sampaikan aja sama Ya, nah, supaya jangan kena apa kita. Jadi jangan sampai kita teriak maling, itu maksud saya. Jangan kita. Oke, itu tadi pernyataan saya tentang pernyataan Yesus sendiri tentang dirinya. Dimasukin di ini aja, di narasi Wetel saja, Pak. Jadi gimana nih? Boleh? Oke. Ya sebentar. Karena ini kan dengan Pak Henry ya, jadi mungkin sebaiknya
apa dulu ya di apa namanya di reschedule ulang aja nanti untuk kedepannya gitu. Karena di sini kan schedule-nya dengan Pak Endi ya, Pak Endi Tan ya. Jadi mungkin di reschedule aja nanti sama Pak ini sahabat saya ini yang Pak Rema. Pak Rema. Ya nanti di reschedule aja di lain waktu aja nanti. Saya rasa begitu karena saya pun rasanya agak kaget juga ini dengan ini. Jadi agak gitu. iya ya. Oh ya, ya nggak Paham, apa-apa. paham, Tapi saya sih saya sih oke. Menurut saya sih itu hal-hal yang biasa juga ya. Cara-cara menyikapi perbedaan itu yang cara Bapak itu pun biasa gitu loh. Ya tergantung sebenarnya personali kita yang menanggapinya gimana. Ya kita yang mungkin yang paham perdebatan itu nggak terkejut sebenarnya kita dengan hal seperti itu. Oke lah, nggak apa-apa kalau memang sesi selanjutnya saya hanya menyimak aja lah begitu nanti. Ini diberikan. Iya, silakan dilanjutkan Pak Hasan. Silakan. Ya. Sebentar, Bang Arman. Ini untuk saat ini belum siap. Bang Arman sebentar Bang Arman. Bang Arman, saya, Pak Yai dengan Yuda coba sebentar kita rapatin dulu ya untuk kejadian ini ya. Kita sebentar butuh waktu 5 menit ya. Ya Bang Arman ke meeting room dulu sebentar ya. Silakan. Untuk ngobrol-ngobrol silakan dulu. Jalan ini. Lab masih jalan ya. Oh gitu. Ya saya mohon maaf ya izin pamit dulu. Terima kasih sudah diberikan waktu dan kesempatannya untuk berdiskusi. Nanti tolong di reschedule aja nanti sama siapa. Iya. Oh boleh gini aja. Kalau begitu saya nanti biar sama Pak Sahabat TV ya. Iya. Pak Laude. Ya, maksudnya begini. Saya sih stay-nya tetap minggu sore. Oke. Malam. Jam berapa Pak? Jam 8 lah. Iya, silakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini karena dari salah satu pihak yaitu narasumber Kristen itu mengundurkan diri atau keluar. Tapi saya harap kita menjadikan ini sebagai pelajaran bahwa mungkin akan lebih bagus kalau kita mencari narasumber yang bukan yang tidak asal-asalan, coba kita amatin dulu bagaimana orangnya. Sebagaimana seperti Pak Henry Tan sepertinya sudah berkali-kali sih di ISDN sendiri dia seperti itu, dan ini anggap saja terakhir kali dia itu menjadi narsum di sini. Ya, terima kasih untuk Pak Henry Tan yang sudah keluar duluan dan juga Pak Laude. Ya, terima kasih. Ya, Pak Rema, maaf ya Pak Laude, jadi tidak nyaman malam ini. Ya, tidak apa-apa. Bukan tidak nyaman, saya agak kok bisa terkejut gitu. Karena udah berapa kali juga saya di Geraha Mu'alaf, terus di channel yang lain juga. Baru ini juga saya kok bisa seperti terkejut ini ya. Terkejut ya. Supaya tambah tambah tajam. Iya sih ya. Tapi nggak apa-apa lah. Minggu depan tolong. Saya mewakili saudara saya tadi untuk Pak Sahabat TV. Ya, maaf ya Pak ya. Ya, sama-sama. Ya, ya tidak apa-apa. Ini sih sebenarnya hal yang biasa ya, cuman karena saya sih agak mungkin karena baru pertama saja gitu, jadi harap maklum lah. Oke. Terima kasih. Salam Pak Rema dan saudara-saudaraku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Laude dan juga lebih baik saya akhiri acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat untuk besok ya teman-teman. Jadi besok bisa